saya akan membacakan pemateri hari ini, yaitu Muhammad Diki Irawan dari tim Digital Branding Marketing Aplikasi Sukih Barang, yang materinya pada siang hari ini berupa komponen of personal. Kepada Mas Diki, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Aal. Selamat siang semua. Di sini saya akan presentasi tentang komponen of persona. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih persona itu apa. Nah, persona itu adalah representasi konkret dari berbagai jenis orang yang dirancang untuk sistem yang akan dibangun. Nah, simpelnya itu dokumentasi yang berisi penjelasan tentang karakteristik user. Lanjut, yaitu ini adalah konsep components of persona. Nah, apa aja yang ada dalam konsep ini? Di sini ada human. Human ini adalah audience atau target market di sini. Dan di sini ada goals. Nah, human di sini atau audience pasti punya mindset tertentu, ekspektasi tertentu, dan value tertentu. Nah, nanti kita akan bahas apa sih motivasinya agar bisa mencapai goals dan apa barrier atau halangannya. Halangan yang ada ketika mencapai goals. Nah, di motivation ini kan di sini akan ya, nanti di barriers nanti akan timbul yang namanya solusi. Ini. Nah, solusinya yaitu produk atau jasa. Nah, tadi lanjut tentang tujuan menggambarkan apa yang sedang dicapai oleh target audiens kita. Nah, sebagai contoh human ini, target kita itu contohnya mau pintar bahasa Inggris. Nah, goals-nya ini pintar bahasa Inggris. Nah, terus setelah target kita tahu mau goals-nya apa, di situ pasti akan muncul motivation. Motivasi menggambarkan mengapa target audiens berusaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nanti teman-teman harus coba breakdown motivasinya. Yang sebagai contoh motivasinya bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar dan benar, terus bisa berbicara dengan top level manajemen kantornya, atau juga bisa mendapat kenaikan gaji karena bisa berbahasa Inggris misalnya. Terus untuk menuju goals ini pasti timbul yang namanya barriers atau halangan. Ini adalah hal-hal yang menghalangi target audiens kita untuk mencapai tujuan mereka, ini barriers. Nah, hal apa saja yang menghalangi atau menghambat dari motivasi tersebut dan menghambat untuk mencapai goals yang tadi di awal ingin bisa bahasa Inggris. Nah, di sini harus dipikirkan apa yang jadi penghambat goals mereka. Sebagai contoh, kalau mau belajar bahasa Inggris, tidak ada waktu, terus tempat kursus bahasa Inggrisnya mahal, terus tidak ada teman. Nah, ini halangan. Terus setelah tahu motivasinya apa, barriersnya apa,
goals-nya apa? Pasti di setiap audiens mempunyai pola pikir. Pola pikir ini adalah bagaimana pendapat mereka tentang tujuan, tentang goals. Jadi, dianalisa di mindset audiens, itu ada yang namanya harapan. Harapan ini yang pertama supaya bisa menambah penghasilan setelah bahasa Inggris misalnya, terus bisa lancar dan pede berbicara bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, pikirkan dari target audiens itu harapannya apa sih? Lalu kita pikirkan juga apa value-nya. Nah, value ini terkait dengan hope atau mimpi atau keinginan audiens. Contohnya yaitu setelah bisa bahasa Inggris, saya bisa meningkatkan value diri di hadapan keluarga, teman, dan lain-lain. Nah, langsung nanti timbul yang namanya needs. Nah, needs inilah yang menjadi solusi orang mau belajar bahasa Inggris tersebut. Nah, solusi ini bisa dijadikan over headline, CTA, atau call to action, description pada ads kita nantinya. Aduh, maaf lupa ganti, ini solusi seharusnya bukan harapan. Aduh. Nah, solusinya yaitu buatkan waktu kursus yang fleksibel. Nah, nanti kan waktunya yang tidak ada, terus buatkan promo khusus karyawan. Nanti yang tadinya kan harganya mahal, terus sama buatkan diskon untuk orang kedua. Jadi yang tidak ada teman. Nah, setelah dibuatkan diskon untuk orang kedua ini mungkin ya merupakan solusi untuk mengajak teman, diskon orang kedua dan lain-lain. Nah, solusi di sini teman-teman, coba create untuk menghandle barrier mereka atau halangan mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa lancar berjalan di bisnis kita. Nah, sekian presentasi materi komponen persona dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Diki. Menarik ya, ini membahas tentang komponen of personal. Jadi di mana apa saya dapat simpulkan itu kita sebagai human itu untuk mencapai goal atau pencapaian itu kita harus bagaimana menentukannya, terus halangannya apa dan motivasinya apa ketika menghadapi halangan itu. Oke, sangat menarik ya pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan untuk Mas Diki. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Mas, aku mau bertanya, Mingke. Silakan. Ayo. Judul presentasi sampean kan komponen of personal. Nah, dari judulnya itu komponennya itu apa aja, Mas? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Nike tentang apa ada komponen yang ada di persona. Nah, yang pertama itu ada personal information yang berisi nama, umur, sama jenis kelamin, alamat, sama foto.
foto dari user. Nah, terus yang kedua yaitu description. Deskripsi dari konteks personnya. Terus yang nomor 3 ada motivation. Motivation ini yang menggambarkan mengapa target audiens berusaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini motivation. Terus yang terakhir, yang nomor 5, ada goals, yaitu tujuannya. Itu Mbak, ada 5 elemen yang saya tahu dari persona. Komponen persona. Mana Mbak apa sudah menjawab? Siap, Mas. Makasih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Halo, mau tanya. Halo, iya Mbak. Mau tanya. Oh ya, silakan. Tadi kan Mas Diki juga menjelaskan tentang motivasi. Sebenarnya itu seberapa penting sih? Atau seberapa urgentnya haruskah kita memiliki mimpi gitu? Terus kalau boleh tahu mimpinya Mas Diki itu apa? Oke, Mas Diki, ini ada pertanyaan bagus nih. Seberapa urgent kita itu punya mimpi? Dan mimpinya Mas Diki sendiri itu apa sih? Monggo langsung dijawab nih, Mas Diki. Ya, seberapa urgent motivasi ini dalam komponen persona? Ya, langsung saja saya jawab. Motivasi dalam komponen persona ini ya sangat penting banget. Karena ini bisa mendorong tindakan dan pilihan dari audiens untuk menjelaskan mengapa audiens melakukan apa yang mereka lakukan dengan perusahaan kita gitu. Ini sangat penting. Nah, untuk motivasi saya, iya motivasiku ya. Mohon maaf ini Mbak Wahyu, mungkin bisa diperjelas lagi ya. Iya, motivasinya Mas Diki. Yang dari sisi apa nih Mbak? Asmara kah? Kehidupan? Bisnis? Kan banyak nih motivasinya. Atau pencapaian apa gitu. Lebih spesifik lagi itu. Dalam dunia kerja aja, Mas. Ya, Mas Diki, silakan Mas Diki. Sebagai contoh, saya di sini posisi, enggak sih. Seumpama saya ada di posisi human ini, dan goal saya itu menjadi kreator handal di Zoke bareng, anjay, kelas. Nah, itu motivasinya yaitu handal dalam menghandle akun sosial media pertama, terus yang kedua bisa mempunyai ilmu dengan yang sama dengan top level yang ada di kantor, top level yang sudah senior ini. Terus dan yang nomor 3
bisa menangani dengan baik. Iya, toh. Dan bisa jadi andalan di Sugih bareng. Gitu sih Mbak, motivasiku tentang goals menjadi kreator handal di Sugih bareng. Oke, baik-baik, Mas. Oke, bisa kejawab ya Mbak Uhi? Iya, Mas Al. Oke teman-teman, kalau nggak ada Zoom-nya kita tutup nih. Dicukupkan sampai sini Zoom pada siang hari ini. Mungkin satu motivasi, kata-kata motivasi, masalah untuk mewujudkan mimpi atau goals-nya kita. Itu cara mewujudkan mimpi itu ada dua. Yang pertama itu tidur untuk meneruskan mimpi, tidur untuk meneruskan mimpi, atau bangun untuk mewujudkan mimpinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selaku MC, saya akhiri dan kita membaca hamdalah saja secara bersama-sama. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Saya Maruf Ali Hidayatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.